apakah doa mesti ditutup dengan membaca surat Al-Fatihah? Wallahu ta'ala a'lam, kami tidak pernah mengetahui adanya dalil yang menunjukkan bahwa doa harus ditutup dengan surat Al-Fatihah atau surat yang lain. Sebenarnya membaca surah Al-Fatihah setelah berdoa itu dalam rangka tawassul dengan perbuatan soleh, tawassul dengan perbuatan baik. Jadi membaca surah Al-Fatihah setelah berdoa itu berharap mudah-mudahan dengan barokahnya membaca surah Al-Fatihah, doa yang dipanjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membaca surat Al-Fatihah ketika kita memiliki hajat, itu ajaran ulama salaf. Kata para ulama salaf, jika kamu memiliki hajat maka bacalah Al-Fatihah, insya Allah dikabulkan. Tentu kita diajarkan untuk mengikuti ulama salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang membaca Al-Fatihah setelah berdoa. Apakah bid'ah atau tidak? Jawaban kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa membaca Al-Fatihah setelah berdoa itu bukan bid'ah karena ada dalilnya sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil pertama bahwa membaca surat Al-Fatihah setelah berdoa itu bentuk tawassul dengan amal soleh. Artinya ketika ada imam sholat kita atau ketika kita membaca Al-Fatihah setelah berdoa, itu adalah kita berharap dengan barokahnya Al-Fatihah, dengan barokahnya membaca Al-Fatihah, Allah mengabulkan doa kita. Membaca Al-Fatihah itu termasuk amal soleh. Nah, bertawassul dengan amal soleh itu boleh-boleh saja. Bahkan ulama Wahabi pun sepakat bahwa tawassul dengan amal soleh itu boleh dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil bolehnya bertawassul dengan amal soleh bisa kita lihat di dalam kitab Sahih Bukhari. Silahkan dibaca. Nah, ini saya kutip di dalam kitab Syarah Ibnu Battal ketika mensyarah Sahih Bukhari. Dan di sini jelas beliau mengatakan bahwa boleh bertawassul dengan amal soleh. Nah, penjelasan tentang tawassul dengan amal soleh dalam kitab Sahih Bukhari itu penjelasannya seperti ini, bahwa ada 3 orang itu kehujanan lalu mampir ke sebuah gua, tetapi kemudian mereka bertiga ini terjebak di dalam gua tersebut, sehingga kemudian 3 orang ini berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal soleh mereka. Salah satunya mereka mengatakan bahwa mereka itu pernah beramal soleh berupa berbakti kepada orang tuanya. Kemudian salah satunya bertawassul bahwa dia itu pernah menghindari zina. Menghindari zina termasuk amal soleh. Dan kemudian yang ketiga itu bertawassul dengan amalnya yang berupa kejujuran. Nah, kemudian berkat dengan doa sambil bertawassul dengan amal soleh mereka, itu kemudian mereka bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian dalil yang kedua, ternyata membaca surah Al-Fatihah ketika ingin sesuatu, ketika memiliki hajat, itu diajarkan oleh ulama salaf, dilakukan oleh ulama salaf. Misalnya ada penjelasan dalam kitab Ad-Durar Al-Muntathirah karya dari Al-Imam As-Suyuti. Begini, An Atha dari Al-Imam Atha qala, Imam Atha berkata, idza aradta hajatan, jika kamu memiliki hajat, jika kamu menginginkan sesuatu, faqra fatihatal kitab, maka kamu bacalah surat Al-Fatihah hatta tukhtimaha, sehingga kamu menyelesaikannya. Tugdo insyaallah, maka keinginanmu, hajatmu insya Allah akan diberikan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas di sini bahwa menurut pemahaman ulama salaf, membaca surat Al-Fatihah
ketika memiliki keinginan atau memiliki hajat, itu dapat dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut pemahaman ulama salaf, dan kita memang seharusnya mengikuti ulama salaf. Kalau ada orang mengaku-ngaku sebagai pengikut ulama salaf, bermanhaj salaf, tapi kemudian membid'ahkan membaca Al-Fatihah setelah berdoa, itu berarti dia bukan pengikut ulama salaf, tetapi mengikuti kelompoknya sendiri. Kemudian dalil yang ketiga tentang membaca surat Al-Fatihah setelah berdoa, ini sudah difatwakan oleh ulama besar Asy-Syafi'iyah, yaitu Al-Imam Ar-Ramli di dalam kitab Fatawa Ar-Ramli. Bisa dicek ya. Beliau ketika ditanya tentang bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah setelah berdoa, bid'ah atau tidak, maka beliau mengatakan seperti ini, fa'ajabah, maka Al-Imam Ar-Ramli menjawab, bi anna li qiraatil Fatihah akibat doa, bahwa untuk membaca Al-Fatihah setelah berdoa, ba'da sholawati, setelah sholat, aslan fis sunnah, itu ada dalilnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal makna fihi dhahirun li kasrati fadailiha, dan maknanya dalam hal tersebut itu sudah jelas karena Fatihah itu banyak fadilahnya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Fatihatul kitab mu'allaqatun fil arsy. Al-Fatihah itu digantung di arsy. Laisa bainaha wa bainallahi hijabun, tidak ada di antara Fatihah dan di antara Allah itu penghalang. Artinya surat Al-Fatihah itu bisa menjadi pelantara untuk dikabulkan doa kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut Al-Imam Ar-Ramli menjelaskan seperti ini. Wali anna min asma'iha, dan karena sungguhnya di antara nama surah Al-Fatihah annaha suratul du'a wa suratul munajah, bahwa surah Al-Fatihah itu memiliki nama surat doa dan juga surat Al-Munajah, wa surah At-Tafwid, wa annaha ar-raqiyah, dan sungguhnya surah Al-Fatihah itu juga bisa digunakan untuk ruqyah, wa annaha asy-syifa wasyafiyah, dan surah Al-Fatihah itu juga memiliki nama asy-syifa wasyafiyah, kesembuhan dan yang menyembuhkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha likulli da, bahwa sungguhnya Al-Fatihah itu bisa dibuat untuk mengobati setiap penyakit. Wa qalu, dan mereka mengatakan, idza allaltah, ini maksudnya ulama ya, ulama mengatakan idza allaltah, jika kamu sakit, au sakaitah, atau merasakan keluhan, fa alaika bil Fatihah, maka kamu bacalah surat Al-Fatihah, fa innaha tasfi, karena surat Al-Fatihah itu dapat menyembuhkan. Maka di sini menurut fatwa Imam Ar-Ramli, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, bahwa membaca surat Al-Fatihah setelah berdoa itu boleh-boleh saja, bukan bid'ah, karena memang ada dalilnya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya tidak satu tetapi banyak sekali. Kalau misalnya ada Ustadz Wahabi mengatakan, kan Nabi tidak pernah melakukan membaca surat Al-Fatihah setelah berdoa. Nah begini, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu berarti dilarang, berarti bid'ah, tidak. Kenapa? Karena hadis Rasulullah itu tidak hanya perbuatan Nabi, tapi juga perkataan Nabi atau takrir Nabi itu juga hadis. Misalnya ada amalan tidak pernah dilakukan Nabi, tapi pernah dikatakan atau diucapkan oleh Nabi, ya berarti kita juga boleh melakukannya. Bahkan ketika kita melakukannya itu sesuai dengan sunnah Nabi, karena sunnah Nabi itu tidak harus pekerjaan Nabi, tetapi perkataan Nabi itu juga disebut sebagai sunnah.